Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jailani di Bantul. Mas Lani atau Mas Jailani itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2018. Jadi belum lama terjadi ya. Nah, waktu itu Mas Jailani belum menikah. Usia udah lumayan cukup lah, hampir 30 tahunan gitu ya. Dan pada saat itu kenalanlah Mas Jailani itu dengan seorang perempuan. Jadi ya kenal kayak di pasar seperti itu, nggak sengaja. Dan sering ketemu gitu kan, waktu itu namanya Mbak Asih. Dari situ ngobrol. Ya cerita, Mbak Asih aku tuh punya warung mas, katanya. Main mas ke sana, katanya begitu, kata si Mbak Asih. Dan memang waktu itu, meskipun cuman sebatas ketemu entah di pasar, entah di mana, kayak gitu ya. Tapi Mas Jailani merasa kayaknya ya aku suka sama Mbak Asih dan dia juga merespon seperti itu gitu ya. Ada ketertarikan satu sama lain lah. Sampai pada suatu hari, Mbak Asih itu nyuruh Mas Jailani untuk main ke rumahku. Ya cerita-cerita aku di sana punya warung, ada 2 gitu kan. Aku nempatin yang salah satu warung, ya warung di kampung gitu mas, kata si Mbak Asihnya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, nggak pakai tepung dan nggak pakai yang lain-lain. Monggo. Untuk kawan-kawan yang mau memesan, langsung aja di bawah itu nanti ada linknya ya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjut. Nah, waktu itu si Mas Jailani akhirnya ya memutuskan, aku mau main ke sana katanya. Karena ini kan udah komunikasi via chat atau apa kayak gitu ya. Udah janjian sama Mbak Asih. Dan waktu itu Mas Jailani berangkat dari rumah itu siang hari sekitar jam 2. Nah rumahnya Mbak Asih itu lumayan cukup jauh dan daerah yang asing buat Mas Jailani. Jadi bermodalkan cuman ngikutin map begitu doang ya. Akhirnya jalanlah waktu itu. Jalan ke sana nyusurin jalanan kampung tersebut yang nggak pernah dijamah oleh si Mas Jailani tadi. Ngikutin map lumayan cukup lama, hampir sekitar 1 jam dan udah memasuki sore. Singkat cerita, yang lewatinya tuh jalanan sempit gitu, jalanan batu, wadas gitu ya. Lewatinya jalan-jalan sempit kayak gitu. Terus seingatnya Mas Jailani di situ tuh ada beberapa pohon jeruk Bali dan sebagainya kayak gitu. Itu yang diinget-inget sama Mas Jailani di rute itu tadi. Akhirnya ke sana, singkat cerita, sampailah di rumahnya Mbak Asih, di warungnya waktu itu. Dan akhirnya ketemulah sama Mbak Asih. Mas ini masuk katanya begitu kan. Nah begitu udah masuk pintu warung, ternyata warungnya itu warung kecil gitu ya, bukan warung yang serba ada kayak gitu tuh, enggak. Nggak tahu Mas Jailani nggak memperhatikan warungnya tersebut itu kayak warung-warung jajanan begitu doang. Mas Jailani pun masuk ke dalam ke sana kan, dan pintu ditutup sama si Mbak Asih itu. Akhirnya sudah, loh kok pintu ditutup begini ya. Dan akhirnya ya Mbak Asih itu kayak merayu-rayu seperti itu. Loh kok seperti ini, kata Mas Jailani. Cuma Mas Jailani mau memanfaatkan kesempatan tersebut lah intinya gitu. Kayak gini sayang nih. Akhirnya ya begitu. Dan singkat cerita, ini tiba-tiba ada bunyi gerutak-gerutak gitu kan. Ini lagi asik-asiknya gitu ya. Ini ada bunyi gerutak-gerutak di belakang sana. Ternyata itu apa? Ternyata itu adiknya Mbak Asih. Mas Jailani langsung ambil posisi duduk tenang gitu kan di bagian depan. Nah ini dari arah belakang itu ada yang itu. Terus utuk-utuk, ini ternyata adiknya Mbak Asih. Mas Jailani langsung, waduh, ketahuan gak ya gitu kan. Dan udah Mas Jailani pun setel tenang begitu. Itu adiknya Mbak Asih kayak baru bangun tidur gitu kan. Mbak cuman gitu, terus minta uang Mbak, terus dikasih lah sama Mbak Asih. Ya udah sana
keluarlah si adiknya tersebut. Nah, di situ baru Mbak Asih cerita, Mas, aku sebenarnya udah punya suami. Begitu Mas Jalaninya kan kaget bukan main. Dulu udah punya suami gitu kan. Iya Mas, aku udah punya suami. Lah terus ngapain begini, kata si Mas Jalani bingung. Dia posisinya berada di dalam rumah orang, kayak bangunan kecil, warung, begitu pintu kondisinya tertutup. Sama itu posisinya ada di dalam kampung, ya deg-degan lah yang pasti ya. Udah gitu, makin sore nih, hari makin sore, terlihat mulai ada beberapa warga itu yang ada di depan. Mbak Asih pun dengan santainya membuka pintu gitu ya, cekrek. Ya biasa aja waktu itu, dan udah Mas, kamu pura-pura beli sesuatu aja di sini gitu kan. Iya. Oh, dengan perasaan dak-dikduk itu tadi, aduh aku digerebek nih, aku dikeroyok nih. Ini kalau misalkan aduh aku hancur gitu, pikirnya Mas Jalani itu begitu. Tapi ternyata enggak. Mbak Asih itu terlihat sangat tenang waktu itu ya. Dan akhirnya ya udah, aku pulang dulu ya. Waktu itu udah sore banget gitu ya. Udah bener-bener hari itu udah mulai lumayan cukup gelap ya. Dan di depan situ ada beberapa warga. Dan warga itu ternyata diperhatikan sama Mas Jalani juga enggak yang bagaimana-bagaimana, enggak yang kondisinya mengancam atau apa. Mereka ngobrol-ngobrol biasa aja kayak gitu kan. Enggak ada rasa curiga dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Jalani kan keluar dari warung tersebut. Ya biasa pura-pura kayak habis beli sesuatu gitu. Dan di sana ada seorang laki-laki yang kata Mbak Asih, itu suamiku Mas gitu kan. Ada suaminya kesini. Cuman suaminya ya biasa aja gitu kan, kayak jalan lempeng, seolah-olah nggak tahu apa yang terjadi begitu. Nah Mas Jalani akhirnya, aku pengen buru-buru keluar dari tempat ini. Pokoknya aku mau buru-buru keluar dari tempat ini, aku nggak mau asem gitu kan. Ternyata begitu gitu kan. Dan akhirnya sudah, Mas Jalani pun di hari yang udah mulai gelap menjelang malam tersebut akhirnya pergi nyalain motornya lagi. Dan dia kan nggak inget jalan pulang. Tadi ngikutin map, jalannya tuh belok-belok banget gitu. Ketemu pertigaan berapa kali, ketemu perempatan berapa kali. Lah ini gimana gitu ya aku pulang ya. Akhirnya ya udah style map lagi lah waktu itu. Cuman kok gambarnya beda rutenya. Seingatnya Mas Jalani, rutenya tadi tuh aku berangkat ke sini tuh seperti ini. Cuman pas balik kok jalurnya beda ya gambarnya gitu. Gambar biru-birunya mungkin itu ya. Kok beda, kata si Mas Jalani. Sudahlah, udah aku ikutin aja. Yang penting aku ingat di jalan itu ada beberapa jeruk bali itu jeruk yang besar itu ya. Ada beberapa jeruk bali yang tumbuh di sana. Kalau misal ngelewatin itu artinya jalurku bener, kata si Mas Jalani. Akhirnya dia pun jalan dan ketemu malam. Maghrib gitu ya, udah senja gitu, udah menjelang gelap, sampai akhirnya ketemu malam di jalan. Nah ketemu malam di jalan, ngikutin jalur yang ditunjukin map itu kok aneh ya. Aku nggak kenal jalur ini sama sekali. Jalurnya itu sempit gitu ya, lewatnya nggak tahu perkampungan yang sepi, nggak ada orangnya. Mungkin orangnya pada merantau atau mungkin udah pada capek seharian bekerja mungkin di ladang atau apa kayak. Kampung itu tuh bener-bener sepi, kata Mas Jalani. Aku itu sampai ketakutan ya, sampai aku berhenti bingung. Ini aku ikutin bener nggak ya jalurnya ya? Mas Jalani sendiri ya dia pakai map cuman ya pengguna biasa lah, pengguna amatir, bukan orang yang tahu betul tentang pemetaan, tentang rute jalan, tentang topografi mungkin dan sebagainya. Jadi pakai asal pakai aja gitu kan. Diikutin habis jalan lagi pelan-pelan. Loh kok tambah serem kampungnya, kok tambah sepi begini gitu ya. Sampai akhirnya ada seorang bapak-bapak di pinggir jalan. Ngelihat Mas Jalani lagi berhenti, terus tiba-tiba nongol entah dari mana itu, dari kegelapan. Mas, nyari siapa? Ditanya begitu sama si bapak. Pak, enggak Pak, saya enggak nyari siapa-siapa Pak. Saya cuman lagi ini
lagi bingung mau pulang gitu kan. Nah, bapak itu pun nyamperin. Emang mau pulangnya kemana? Oh, saya tuh mau pulangnya ke daerah ini, Pak, gitu. Loh, mau ke daerah situ? Sampean dari mana? Saya itu dari mana ya? Petanya di zoom tadi, diinget-inget. Oh, dari ini, daerah ini. Loh, Mas, itu jauh. Sampean itu berarti muter, lewat ke sini tuh muter. Pantesan, Pak, dari tadi jalurnya kok beda gitu ya? Kok nggak ada jeruk baliknya, kata si Mas Jelani. Iya, sampean ngambil jalannya itu beda, dan lagian sampean itu lain kali ini si bapak itu kayak tahu semuanya. Sini duduk sebentar. Nah, akhirnya Mas Jelani pun duduk dan ngomong si bapak itu sambil jalan. Sampean itu mbok yo lain kali itu cari tahu, orang itu masih ada suaminya, meskipun sama suaminya itu lagi renggang, katanya begitu. Asem, bapak kok tahu, Pak? Bapak kok tahu? Ya tahu, kata si bapak. Kamu habis main ke tempat ini kan, yang punya warung itu kan? Iya betul, Pak. Lu saya ndak tahu, Pak. Ya makanya lain kali itu dicari tahu dulu. Ya wes, yang sudah terjadi biarlah terjadi, kata si bapak. Cuman ya begitu, kata si bapak. Pak, nun sewu, emang Asih sama suaminya itu lagi ini ya Pak, lagi renggang gitu. Oh, lagi renggang, Mas, itu udah lama, 2 tahun. Dan Mas Jalan itu anehnya tuh apa? Awalnya itu sempat curiga, loh kok orang ini tahu, tapi kesananya justru menikmati hal itu. Oh, si bapak ini tahu banyak gitu ya. Kesempatan aku buat ngorek-ngorek. Mbak Asih, itu anaknya udah berapa, Pak? Katanya begitu kan. Oh, itu untuk saat ini belum ada. Dan memang sama suaminya itu lagi renggang, katanya begitu. Oh, pantesan. Dari tadi juga suaminya cuek banget, pikirnya si Mas Jelani. Gimana ya ini ya? Jadi curhat, ceritain semuanya. Dari kenalnya terus sampai ya hari ini dia ke situ dan pulangnya itu nyasar gitu. Diceritakan semuanya ke si bapak. Sampai akhirnya, ya sudah Mas, sampean mau nginep di sini atau mau pulang, kata si bapak itu. Saya mau pulang, Pak, kata si Mas Jelani. Ya sudah, kalau pulang udah sana jalan terus aja, kata si bapak. Kalau ada yang manggil, kalau ada yang ngeberhentiin, jangan berhenti ya, katanya begitu, kata si bapak. Loh, emang siapa yang manggil, Pak? Siapa yang ngeberhentiin, Pak? Ya wis pokoknya ada, kata si bapak. Jangan berhenti, wis jalan pelan, ndak apa-apa, ndak usah cepet-cepet, yang penting selamat. Cuman itu, jangan berhenti, jangan nyaut, jangan menjawab saat dipanggil. Terus ya kalau ada yang nyetop, itu wis bablas saja, itu bablas saja, kata si bapak. Kalau perlu tabrak, tabrak aja. Kok si bapak serem gitu ya, kok malah nyuruh nabrak orang gitu kan. Dan akhirnya udah sana pulang, udah malam, nanti keburu ketutup, kata si bapak. Apanya ya Pak yang ketutup? Gerbangnya, di depan itu ada gerbang. Kalau udah malam udah ditutup, Mas, sampean nggak bisa keluar. Nanti bisa pulangnya itu besok paginya, katanya begitu. Itu pun sampean kalau bisa keluar. Pak, itu emang apa sih Pak gitu? Pokoknya ada, yaitu ingat pesan saya, kata si bapak itu. Ya udah Pak, matur nuwun ya Pak ya, matur nuwun. Ya, kata si bapak. Akhirnya Mas Jalani pun melanjutkan perjalanannya. Ke sana ngelewatin yaitu kampung yang bukan kampung modern lah. Kampungnya itu masih banyak rumah gubuk, posisinya tuh agak sedikit ke atas, kanan kiri begitu ya. Rumah pun berjarak, penerangan juga kayaknya seolah-olah itu hampir ndak ada. Cuman ngandelin sorot lampu dari motornya Mas Jalani. Jalan pelan-pelan, ada yang manggil, Mas Jalani, ada yang manggil seperti itu, dan itu suaranya Asih. Dan Asih itu lagi berdiri di depan rumah, seolah-olah di situ salah satu rumah gubuk di sana. Asih, tapi enggak lah, kata si bapak itu, aku nggak boleh nyaut, aku nggak boleh berhenti.
Akhirnya terus jalan ke sana. Nah, di depan si Mas Jelani mungkin jarak sekitar 100 meter setelah melihat si Mbak Asi tadi, dia melihat dua orang temannya. Ini lagi sama berdiri di depan rumah, kayak mereka tuh lagi ngobrol. Di situ ada sepeda motor juga. Mas Jelani dipanggil sama itu, Jelani itu kan. Ngelihat ke atas ke sana, tapi ingat pesan Bapak itu, kalau dipanggil jangan nyaut, jangan berhenti gitu ya. Kalau nengok begitu aja enggak apa-apa, cuman kalau nyaut iya atau sampai berhenti, oh itu nanti repot gitu. Mas Jelani pun juga, "Woi, sombong," katanya, "Woi, Jelani mau kemana? Woi, woi," gitu. Dipanggilin sama temannya dua orang itu. Mas Jelani pun tetap jalan ke sana, lurus terus sampai di depan. Ujiannya itu lebih ini lagi, kata Mas Jelani. Aku jalan di depan itu kan jalanan itu sempit ya, paling selebar 2 meter gitu jalanan di kampung, dengan kondisi jalan yang bebatuan begitu, batu-batu kapur, batu cadas begitu. Ada sesuatu yang tergeletak di sana, melintang. Dan itu adalah satu sosok yang ditakutin banget sama Mas Jelani, sosok pocong. Dari kejauhan, wah Mas Jelani kan pasangnya lampu-lampu jauh ya, nembak jauh. Ada yang tiduran di situ. Ada yang tiduran gitu kan. Dan itu pocong, kata si Mas Jelani, udah tahu itu pocong itu. Ini gimana ya? Aku ndak boleh berhenti, kata si bapak itu. Dilihat, diukur sebelah kiri, kayaknya masih bisa buat lewat. Udah aku lewat aja. Aku ingat omongan si bapak itu. Pokoknya aku ndak boleh berhenti. Terus jalan si Mas Jelani tadi ke sana, makin deket itu ya pocongnya makin kelihatan jelas, orang ketembak sama lampu gitu kan. Dia ngambil yang sebelah kiri di bagian kepalanya waktu itu. Dilewatin ke situ pelan-pelan. Mas Jelani pun aku nggak mau liatin gitu, bodoh amat. Dilewatin. Nah, begitu dilewatin, tepat di sampingnya itu si pocong itu berdiri, cuman apa? Bukan berdiri tegak, melainkan miring begini. Mas Jelani itu ngelirik dari arah spion. Si pocong itu miring begini, dan dia itu kayak ngikutin Mas Jelani ke sana. Dia menjauh, itu tuh nggak menjauh kayak seolah lah dia ngikutin, cuman lagi-lagi omongan bapak itu dipegang. Pelan-pelan aja, yang penting selamat. Udah, selama aku ndak berhenti, ya wis, aku bakalan selamat, kata si Mas Jelani. Itu jalan pelan-pelan, sosok itu sama miring terus begini tuh ngikutin dia. Dilihat di spion, Allah masih ada. Sampai Mas Jelani memutuskan untuk udah, aku nggak mau liatin spion lagi, aku mau fokus ngeliat ke arah depan sana. Nah, begitu sampai di depan, Mas Jelani itu melihat ada seseorang, ada satu sosok. Itu sosok nenek-nenek, udah tua kurus banget, jongkok di pinggir jalan. Tangannya begini, megang batok kelapa, kayak orang lagi minta-minta seperti itu. Ada itu kali ini cobaannya, pikirnya si Mas Jelani. Ada nenek-nenek minta-minta. Aku juga nggak bawa receh, pikirnya Mas Jelani. Udah, aku jalan aja. Terus jalan. Nah, begitu udah deket, ternyata apa? Yang minta itu banyak banget, ada puluhan gitu sepanjang jalan itu, kanan kiri. Setelah kesorot semuanya, ternyata banyak banget, kata si Mas Jelani. Tapi dia megang omongan dari si bapak. Aku ndak boleh berhenti, aku ndak usah permisi, wis pokoknya dipanggil, aku ndak mau jawab, aku jalan terus, wis pokoknya. Dipegang itu kan omongan, terus jalan ke sana ngelewatin. Si nenek itu pun nggak ngelirik, cuman ya begitu kelihatan kanan kiri, ada. Dan akhirnya apa? Mas Jelani itu sampai ke sana, tibalah di kayak sungai kecil. Sungainya paling selebar 1 meter gitu, kayak elon apa sih namanya, pokoknya sungai yang kecil seperti itu. Ada jembatannya itu pakai kayu gitu kan. Nah, begitu ngelewat ke sana, anehnya tuh apa? Dari tempat itu Mas Jelani nggak melihat kalau di depan itu ada jalan. Begitu melewati sungai tersebut,
Mas jalan itu, loh kok tembusnya ke jalan gitu kan, jalan raya. Dia begitu di jalan raya itu, dia ambil kanan dulu ke sana. Pokoknya aku ke kanan, aku nggak tahu ini posisiku di mana. Kayaknya sih sebelah kanan. Dia belok ke sana ke arah kanan. Nah, disitulah mulai ketemu sama orang lain yang naik kendaraan, naik sepeda motor. Ini apa bener ya? Ini udah jalanan bener ya, bukan itu ya. Dan Mas Jelani pun ngecek map begini. Oh iya bener, ini rumahku jaraknya udah deket. Oh ini daerah ini ya. Udah mulai tahu lah posisinya di mana. Tapi dia penasaran, aku tuh penasaran. Tadi keluarku dari mana ya? Putar baliklah dia ke sana, nggak menemukan jembatan kayu tersebut, nggak menemukan jalan kampung itu sampai bolak-balik 2 kali. Maksudnya bukan 2 kali ya, dia tuh kesana kan nyariin sekali, nah balik lagi ke arah itu nyari sekali lagi pun nggak ketemu yang namanya gang itu ya, yang ada jembatan kayu tersebut. Dan akhirnya dari situ Mas Jelani pun mulai mempercepat karena udah jalanan aspal yang lumayan cukup halus ya. Kesana sampailah di rumah. Nah, kata Mas Jelani, yang aneh itu apa? Aku sampai di rumah ternyata udah jam 1 pagi, kata si Mas Jelani. Jam 1, diomelin kan sama ibunya kan waktu. Jelani, kamu dari mana sih gitu kan? Diteleponin, udah diangkat-angkat, kata si ibu. Ini jam berapa? Udah jam 1 pagi, besok kan kamu mesti ke pasar, katanya gitu. Kok jam 1 pagi bu? Gitu. Ya iya, kamu emang dari mana? Enggak bu, ini harusnya tuh malam-malamnya tuh jam 8, kata si Mas Jelani. Orang aku habis main ke sana bu, aku dari sana itu menjelang maghrib, jalan gitu pelan-pelan, masa jam 1 pagi gitu kan, kata Mas Jelani. Dia orang-orang itu lihat aja jamnya gitu kan, jamnya salah kali bu, salah apanya itu. Lihat tuh di kamarnya si Uci itu adiknya Mas Jelani. Ditengok, iya bener itu jam 1 pagi. Dia pun bingung, kenapa ya, lah sudahlah, aku mau istirahat aja. Akhirnya istirahatlah si Mas Jelani. Nah, keesokan paginya ke pasar lah. Agak kesiangan. Ke pasar itu buat belanja sesuatu ya. Mas Jelani itu bukan jual, tapi belanja. Ke pasar ke sana, ketemu sama Mbak Asih. Dan akhirnya apa? Mas Jelani kan ngomong, Asih, ternyata kamu udah ini ya. Iya mas, aku udah itu kan, Mas Jelani udah tahu kenapa kamu udah bilang dari awal, aku kan udah enak, kata Mas Jelani. Oh nggak apa-apa kok mas, orang aku sama suamiku juga udah renggang, katanya begitu. Ya tapi tetap aja aku udah enak kayak gitu, nanti kemarin kalau misal terjadi apa-apa gimana sih? Ya kan enggak mas, kata si Mbak Asihnya. Dan akhirnya ya Mas Jelani memutuskan lah waktu itu, enggak lah, aku udah enak waktu itu. Aku nggak mau inilah, udahlah aku sama Asih temenan aja, kata si Mas Jelani. Akhirnya sudah bertemanlah si Mas Jelani sama Mbak Asih tersebut. Sampai pada suatu hari, beberapa bulan kemudian lebih tepatnya, Mbak Asih sih ngojok-ngojokin terus, mas main ke rumah. Apa aku yang main ke rumahmu? Oh aku Asih main ke rumahku, nanti udah tahu begitu, oh aku digantung nanti sama bapak sama ibu, pikirnya si itu Mas Jelani. Jadi ndak berani dia. Nah beberapa bulan kemudian Mbak Asih pun ngasih tahu, mas aku udah enggak sama suamiku, katanya. Tapi Mas Jelani tetap kekeh, lah enggak lah, aku nggak mau yang seperti ini, nanti dikiranya tuh ngerusak atau bagaimana gitu, pikirnya dia. Dan akhirnya sudah, kehidupan pun berlalu, kehidupan pun berjalan. Tapi akhirnya Mas Jelani itu penasaran bukan Mbak Asih, tapi napak tilas kejadian sebelumnya. Nah kali ini Mas Jelani itu ngajak temen jalan-jalan yuk gitu ya. Sebelumnya udah diceritain, aku tuh pernah ngalamin gini, jalan-jalan yuk. Ya udah yuk, kata temannya gitu kan. Akhirnya apa? Coba nyusurin lagi jalanan yang itu, yang dia nemu ada jeruk Bali itu loh. Bener aku lewatnya tuh ke sini, beneran ke sana dan tiba di kampungnya Mbak Asih tersebut. Tapi memang nggak mampir ke tempatnya Mbak Asih ya. Dia cuman balik lagi dan temannya tuh inget jalurnya, sama-sama nginget jalur pulang. Dan
si Mas Jalani itu nggak pernah menemukan jalur yang malam itu tuh aku beloknya harusnya tuh di area sini, tapi kok nggak ada belokan sama sekali, kata dia kan. Dan aku tuh tembusnya di sana loh, jalan yang itu, kata Simon. Oh gitu ya. Ya udah kita balik lewat jalur yang awal aja yang benar. Oh ternyata jalurnya itu seperti ini gitu ya. Kalau siang rame di situ, banyak warga dan sebagainya. Cuman malam itu kan karena salah jalur, akhirnya yang dilewatin itu hampir nggak ada orang. Sekalipun ada orang, ya itu orang-orangan penampakan begitu. Temannya yang 2 orang itu sempat didatengin sama Mas Jalani. Bro, kalian berdua semalam di sana atau enggak? Enggak, kita enggak kemana-mana. Oh berarti itu teman palsu, kata si. Teman palsu gimana, Jel? Ya aku tuh ngelihat begini-begini. Enggak, orang aku di sini. Tapi kalian manggil-manggil gitu kan. Cuman ya akhirnya diceritakan juga, aku tuh udah dipesenin sama si bapak yang udah tahu, ya si bapaknya setan juga, kata si temennya tuh begitu. Dan akhirnya ya sudah, Mas Jalani pun memutuskan untuk nggak sama Mbak Asih, dan akhirnya ya ketemu sendiri dengan jodoh yang lain waktu itu ya, sama-sama orang pasar juga. Dan yang terpenting itu adalah selamat. Cerita itu pun sampai di salah satu saudaranya Mas Jalani. Jel, kalau misal seandainya kamu itu waktu itu nggak selamat gitu kan, tinggal di situ, ya bisa jadi nanti kamu pulang, kamu bisa nggak pulang, katanya. Ya nggak pulang wajar karena kesasar kan. Kalaupun kamu bisa pulang, nanti kamu pulang dalam kondisi yang begini, katanya. Gila Pak, maksudnya. Ya kurang lebih seperti itu. Untung aja kamu bisa pulang. Untung malam itu ada ya sesuatu yang baik yang nunjukin kamu, kata si salah satu kerabatnya tersebut. Ya Mas Jalani bersyukur banget lah dengan kondisi itu. Cerita dari Mas Jalani cuman sampai segitu aja. Satu pengalaman yang sampai sekarang itu Mas Jalani juga nggak paham itu tuh apa sebenarnya. Tapi dia sudah mengambil keputusan yang benar, dan kesalahan sebelumnya karena tidak tahu. Itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semua atas waktu, atas pokoknya udah nontonin di channel ini ya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.